kita langsung ke soal nomor 1. Bacalah teks berikut ini. Trik menjawab soal bahasa Indonesia adalah dari pertanyaannya. Pertanyaannya adalah pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi teks di atas. Yang tidak sesuai berarti tidak ada di dalam teks tersebut atau bertentangan. Oke. Opsi jawaban A. Komite Darurat Organisasi Kesehatan Dunia belum dapat memastikan berlalunya puncak masa pandemi virus H1N1. Cluenya adalah belum dapat memastikan berlalunya puncak pandemi. Kita ke teks. Sebuah panel beranggotakan 15 pakar influenza dari Komite Darurat Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan bahwa terlalu dini untuk mengatakan pandemi virus H1N1 melewati puncaknya. Berarti ini ada. Terlalu dini artinya belum dapat memastikan kapan berlalunya puncak masa pandemi. Berarti ini sesuai. Berarti bukan yang ditanyakan. Yang B. Dirjen WHO menetapkan bahwa tidak tepat untuk membuat berbagai perubahan pada saat situasi pandemi virus H1N1. Kita cari, ada nggak? Belum, bahwa tidak tepat membuat berbagai perubahan. Coba, mana yang ngomongin membuat perubahan? Nih, ada nih. Direktur Jenderal memutuskan bahwa tidak tepat untuk membuat perubahan apapun dalam fase pandemi saat ini. Berarti ini ada. Berarti dia sesuai. Oleh karenanya, bukan yang ditanya. Karena yang ditanya adalah yang tidak sesuai. Opsi C. Ketika virus H1N1 tidak beredar secara luas di berbagai belahan dunia, ada transmisi baru di Afrika Barat. Nah, mungkin cluenya di sini ada transmisi baru. Kita cari. Coba, ini ada kata transmisi baru. Akan tetapi, ditemukan transmisi baru di Afrika Barat. Nah, ini juga tuh. Ada transmisi baru di Afrika Barat ya. Di Afrika Barat. Dan belum dapat diprediksi cara virus tersebut akan menyebar ke belahan bumi selatan. Berarti ini ada di teks yang C ini. Ketika virus H1N1 tidak beredar secara luas di berbagai belahan dunia, ada transmisi baru di Afrika Barat. Yang di sana yang tidak sesuai, berarti C ini sesuai. Berarti C bukan opsinya. Kita ke jawaban yang D. Apakah D yang tidak sesuai? Pakar influenza masih belum jelas bagaimana virus H1N1 akan menyebar ketika musim dingin di belahan bumi selatan. Kita cari yang ada dalam kata. Coba kita cari ya. Belum dapat diprediksi cara virus tersebut akan menyebar ketika belahan bumi selatan. Nih, ada nih. Pakar influenza masih belum jelas bagaimana virus H1N1 akan menyebar ketika musim dingin di belahan bumi selatan. Di sini, akan tetapi, ditemukan transmisi baru di Afrika Barat dan belum dapat diprediksi cara virus tersebut akan menyebar ketika belahan bumi selatan memasuki musim dingin. Berarti yang D juga bukan yang tidak sesuai. Karena D itu sesuai karena ada di dalam teks. Berarti jawabannya adalah E. Nah, kenapa E? Kita cek. Keiji Fukuda memutuskan bahwa tidak tepat untuk membuat perubahan apapun dalam fase pandemik saat ini. Keiji Fukuda yang memutuskan. Nah, kita cek. Siapa Keiji
Keiji Fukuda. Keiji Fukuda adalah ahli influenza WHO. Sementara yang memutuskan adalah Direktur Jenderal. Coba saya baca. Berdasarkan bukti-bukti yang dipresentasikan, Direktur Jenderal memutuskan. Nah, Direktur Jenderalnya adalah Margaret Chan. Maka Keiji Fukuda memutuskan. Nah, salah. Karena yang memutuskan mestinya adalah Direktur Jenderal, yaitu Margaret Chan. Jadi yang tidak sesuai adalah yang E. Kita ke soal nomor 2. Kita ke pertanyaannya dulu, teman-teman. Jadi trik menjawab soal bahasa adalah ke pertanyaannya. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks di atas adalah, coba. Opsi jawaban A, delegasi dari beberapa negara pada pertemuan COP15 di Denmark diikuti oleh tim bayangan yang terdiri atas anak-anak muda. Kita cek kalimatnya. Konferensi Perubahan Iklim Internasional COP ke-15 di Denmark berbeda dengan COP sebelumnya. Pada kali ini COP dihiasi oleh wajah-wajah muda. Pada COP15 ini, generasi muda duduk sejajar dengan para pemimpin dunia. Mereka mendapat kesempatan berbicara di depan umum. Pada COP ini, Indonesia memberi kesempatan emas kepada anak-anak muda untuk menjadi delegasi bayangan, mengikuti perundangan delegasi Indonesia. Akan tetapi, delegasi muda itu belum diperbolehkan berbicara di depan forum, dan waktu bicara mereka hanya sedikit. Tugas utama delegasi muda adalah menjadi observer selama konferensi berlangsung. Apakah pernyataan berikut sesuai dengan teks? Delegasi dari beberapa negara pada pertemuan COP15 di Denmark diikuti oleh tim bayangan yang terdiri atas anak-anak muda. Nah, ini tidak sesuai. Kenapa? Karena COP ke-15 ini diikuti juga oleh tim inti. Nah, tim bayangan itu hanyalah sebagai observer. Mestinya yang benar, delegasi dari beberapa negara pada pertemuan COP15 diikuti oleh tim inti dan tim bayangan. Jadi karena hanya disebutkan tim bayangan menjadi salah. Kita ke opsi B. Forum COP15 di Denmark memberi kesempatan kepada kaum muda untuk berbuat dan menjadi teladan dalam menghadapi perubahan iklim dunia. Kita lihat, konferensi perubahan iklim internasional di Denmark berbeda dengan COP sebelumnya. Pada kali ini COP dihiasi oleh wajah-wajah yang muda. Oke, yang B kita simpan. Kita ke C. Tim bayangan memiliki tugas utama sebagai pengamat dan memiliki kesempatan berbicara. Salah. Yang sama di depan forum. Ya, tidak berbicara. Karena hanya menjadi observer selama konferensi berlangsung. Memiliki tugas utama sebagai pengamat. Dan memiliki kesempatan berbicara sama di depan forum. Jadi, yang menjadi salah adalah berbicara sama. Jadi, antara tim inti dan tim bayangan itu tidak memiliki kesempatan yang sama. Kita D. Indonesia berencana mengirimkan tim bayangan dalam delegasi. Salah. Karena di sini berencana. Padahal konferensinya sudah dilaksanakan, berarti bukan berencana, tetapi sudah. Kemudian kita lihat E, tim bayangan diperlakukan sama dengan delegasi resmi untuk mendapat kesempatan berbicara di podium. Tidak diberlakukan sama. Tidak sama perlakuannya. Nah, oleh karena itu, yang benar adalah yang B.
Forum COP15 di Denmark memberi kesempatan kepada kaum muda untuk berbuat dan menjadi teladan dalam menghadapi perubahan iklim dunia dengan cara menjadi tim bayangan dan menjadi observer. Harapannya nanti adalah kaum muda ini bisa berperan dalam membantu upaya-upaya untuk penanganan iklim di negaranya. Jadi, jawabannya yang B. Kita ke soal nomor 3. Bacalah teks berikut ini. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah urutkan kata. Pertanyaannya adalah urutan kata. Sorry, bukan urutkan, tapi urutan kata yang tepat untuk melengkapi teks di atas adalah. Kita baca teksnya. Di antara sebagian kecil bintang olahraga Indonesia yang berkelas dunia, Taufik Hidayat termasuk yang paling bersinar. Ia banyak prestasi di tingkat dunia pada olahraga bulu tangkis. Nah, yang pertama ini apa? Apakah menerima prestasi, atau menorehkan, atau memperoleh, atau menerima? Ia banyak prestasi, biasanya adalah menorehkan. Berarti clue-nya adalah ini. Prestasi itu ditorehkan. Jadi opsi jawabannya adalah ke B dan C. Dengan demikian A, D, dan E pasti salah. Menorehkan. Saat Taufik Hidayat berusia 15 tahun, ia pusat pelatihan nasional. Ia dipanggil. Masih benar ya. Kemudian, sementara itu, ia sedang masa remaja bersama teman-temannya. Menikmati. Berarti B dan C belum ketemu. Yang mana yang benar? Setiap hari kegiatannya dengan berlatih dan terus berlatih. Nah, di sini. Setiap hari kegiatannya dilakukan dengan berlatih dan berlatih. Atau setiap hari kegiatannya didominasi dengan berlatih dan berlatih. Nah, yang benar adalah didominasi. Didominasi berarti sebagian besar waktunya dalam sehari itu adalah berlatih. Jadi jawabannya yang benar akhirnya adalah yang C. Oke, begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan paham. Dan kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4, kita ke pertanyaannya. Ide pokok paragraf. Yang ditanya ide pokok. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok itu adalah gagasan yang biasanya memayungi teks tersebut. Kuncinya di mana? Biasanya ide pokok, gagasan utama, ada di kalimat pertama dari paragraf itu. Jadi, ada di kalimat pertama. Coba kita lihat kalimat pertama. Kegiatan mendonorkan darah sebaiknya dijadikan gaya hidup. Nah, di sini ada donor darah dan gaya hidup. Ini dua variabel penting sebagai clue-nya. Inilah nanti yang merupakan ide pokoknya. Gitu. Saya ulangi, ide pokok gagasan utama ada di kalimat pertama. Umumnya ada di kalimat pertama dari paragraf tersebut. Oke ya, kita lihat ke opsi jawabannya. Jadi nggak perlu dibaca semua teman-teman ya. Coba, A. Aksi donor darah dapat berdampak pada peningkatan persediaan darah PMI. Donor darahnya ada, tapi gaya hidupnya nggak ada. Berarti bukan. Yang B. Untuk meningkatkan persediaan darah, donor darah harus menjadi gaya hidup. Ada kata donor darah, ada gaya hidup. Kemungkinan B. Tapi kita cek yang C dulu. Saat ini persediaan darah di Palang Merah Indonesia masih jauh dari target WHO. Nah, nggak ada nih. Karena nggak ada kata donor darah, nggak ada juga gaya hidup. D. Para mahasiswa diharapkan mengganti aksi demonstrasi mereka dengan aksi donor darah.
Aksi donor darahnya ada, tapi gaya hidupnya nggak ada. Berarti salah juga. Yang E, persediaan darah di PMI saat ini hanya mencukupi untuk kebutuhan 2 hari. Salah juga. Jadi absolutely jawabannya adalah B. Kenapa? Karena ada donor darah dan gaya hidup. Inilah ide pokok dari paragraf tersebut. Jawaban yang benar adalah B. Kita ke soal kelima. Soalnya adalah kalimat utama. Ya. Oke ya, teman-teman. Biasanya kebanyakan teks atau paragraf itu adalah penulisannya deduktif. Biasanya kalimat utama adalah kalimat pertama dari paragraf itu. Ide pokoknya juga ada di kalimat pertamanya. Gagasan juga ada di kalimat pertama. Jadi kalimat utamanya ada di mana? Di sini. Padi merupakan tanaman yang dapat tumbuh hampir di seluruh pelosok Indonesia. Inilah kalimat utamanya. Kalau ditanya ide pokoknya mana? Ya, kalimat nomor 1 juga. Gagasannya mana? Kalimat nomor 1 juga. Kita buktikan ya bahwa ini benar. Padi merupakan tanaman yang dapat tumbuh hampir di seluruh pelosok Indonesia. Biasanya adalah kalimat umum yang nanti diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Kalimat kedua, meskipun memerlukan air yang cukup banyak, tanaman padi tidak bergantung pada musim. Kelanjutan dari kalimat 1. 3. Padi dapat tumbuh subur di daerah yang bercurah hujan rendah. Iya. Kemudian yang keempat, kita dapat menemukan tanaman padi mulai dari provinsi paling barat, Nangro, Aceh, Darussalam, sampai dengan provinsi paling timur. Jadi, simpel, mudah ya, bahwa kalimat utama ada di kalimat pertama dari paragraf tersebut.